Hadirin jamaah tajiyah rahimakumullah. Ada 3 pahala bagi orang yang sudah wafat atau orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama ada pahala nungguin. Yang kedua ada pahala ngiringin. Yang ketiga ada pahala nyusulin. Kalau pahala nungguin gimana? Yang pahala nungguin? Yang Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Dwi beserta orang tuanya beserta mertuanya, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tajiyah rahimakumullah. Ada 3 pahala bagi orang yang sudah wafat atau orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama ada pahala nungguin. Yang kedua ada pahala ngiringin. Yang ketiga ada pahala nyusulin. Kalau pahala nungguin gimana? Yang pahala nungguin? Yang pahala nungguin mah semasa hidupnya orang itu berbuat baik, orang itu sama Allahnya benar, ibadahnya benar, itu pahalanya nungguin. Makanya kalau orangnya benar itu dengan gerak Allah Subhanahu wa taala, itu pada saat dia wafat jenazahnya diburu-buruin, jasadnya diburu-buruin untuk dikubur. Loh. Jadi nanti Allah yang gerakin. Kenapa diburu-buruin? Karena dia sudah tidak sabar, sudah melihat gambaran amal baiknya sedang menunggu di makamnya. Maka zaman dahulu, zaman sahabat Nabi, itu waktu beliau istiqomah sholatnya berjamaahnya di masjid, pada saat beliau sakaratul maut ditunjukin sama Allah itu pahalanya tuh. Apa yang beliau ucapkan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi kami beribadah tempat ini? Sungguh luar biasa, ditunjukin pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, kata sahabat, kenapa nggak jauh lagi melangkah saya? Kalau kita makan belagu gengsi. Masjid ada 10 meter, bawa motor kagak jalan. Kan di tsunami kita jalan-jalan, baginya jalan sana, belakang jalan sana, jalan balik lagi, muter lagi. Kita mah naik motor 10 meter, 15 meter bawa motor, nggak mau motor, panas gitu tuh. Yang kedua pahala ngiringin. Apa pahala ngiringin? Pada saat jasad jenazah mau dikuburin itu biasa kalau di sini Pak Dwi ada pidiah, kalau di sini mah kalau yang udah dewasa, kalau yang mampu ada pidiahnya. Berupa apa tuh? Ada beras, pidiah tuh kalau di sini. Kedua pada saat disolatin, nah itu ada sedekah tuh, ada sedekah. Apa sedekahnya? Jadi setiap mau setelah doa habis nyolatin dikasih amplop saya 1. Nah sekarang saya tanya Ustadz RT nih, kira-kira itu ada PRT lagi nyolatin, dikasih uang amplop, diterima jangan? Terima dulu. Diterima nggak itu amplop itu? Terima. Hah? Jangan tidak diterima. Ya. Jadi ambil. Ya, kadang-kadang kalau orang kita mau belagu, apa katanya? Langsung. Itu kayak ini aja, nggak mau sawan katanya, sawan. Harusnya mah begini kalau kita paham.
pada saat orang itu mengasihi dia, ngasih amplop, ambil, terima dulu. Kalau kita mau ngambil, kita terima dulu. Saya terima dan saya sedekahkan lagi untuk almarhum. Atau kita ambil, sholatnya di musola, sedekahin kalau di musola. Kenapa? Itu pahala ngiringin. Oh Ustaz, itu kan namanya nyusahin kita ngasih itu. Justru ahli kubur itu sudah nggak bisa apa-apa. Kita yang masih hidup mah yang masih hidup gotong royong. Gimana caranya biar ini jenazah ahli kubur kita dapat pahala ngiringin. Kadang-kadang kan gitu kita. Wah, kita aja lagi susah, kita ngasih segala, ngasih amplop, ngasih itu. Justru yang lebih susah itu ahli kubur yang diperhatiin. Kalau kita saudaranya mampu sedekahin atas nama Fulan bin Fulan. Yang ketiga, saya banyak ada pahala nyusulin. Pahala nyusulin apa tuh? Nah tadi pahala nyusulin tuh kita ngasih hadiah ahli kubur, baca surah, Al-Ikhlas, termasuk nih makanan nih saudara nih. Nah ini namanya pahala nyusulin. Sekarang 1 dibalas 10. Coba kalau ngasih kacangnya sepiring udah berapa kali itu kalau dihabisin. Makanya kalau orang nyiapin makanan itu jangan malu-malu, kalau bisa dibawa. Kenapa? Nyenengin, ini pahalanya kita sedekahin untuk ahli kubur. Jadi kadang-kadang malu, wah ada kue nih, pada geng sih belum lagu, gak malu lah, kalau rumahnya gue belum nggak mau apa-apa gitu. Tunggu-tungguan Jadi kalau ada sesuatu makanan, kan udah diniatin tuh, saya niat ini makanan untuk sedekah ahli kubur Fulan bin Fulan. Tapi kalau anak bayinya kan orok, itu udah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu bakal jadi perhiasan sorga untuk kedua orang tua kita. Amin. Kita gembira, jangan bersedih, karena itu aset kita, jalan kita, mudah-mudahan kelak menjadi syafaat. Karena syafaat itu bukan dari kanjeng Rasul, bukan dari kanjeng Rasul aja. Anak bisa nyafaatin orang tua, guru bisa nyafaatin murid bisa nyafaatin. Makanya hati-hati, makanya saya bilang sering saya berbicara, banyak zaman sekarang ini orang tua yang gak mirip dengan anaknya. Sering saya ngomong, anak yang kagak mirip dengan orang tuanya. Apa maksudnya? Anak orang tua pengennya anaknya soleh, anaknya pengen bisa ngaji, pengen pintar, pengen ahli ibadah. Tapi orang tuanya tidak terlebih dahulu mencontohkan gimana kita berbuat baik. Karena kalau anak mah tergantung orang tua. Kalau orang tuanya sambil beledek, mah anak juga pasti ngikut. Makanya kalau kita mau mensolehkan anak, kita dulu yang soleh nih. Kita ngajarin anak, sholat di masjid, sholat di masjid. Bapak yang nonton TV, nonton bola final, parah itu. Harus marah tuh, itu serempet ya kayak, yuk sekarang bapak di masjid, itu bagus. Makanya didik anak dari sekarang. Gimana caranya? Zaman sekarang nggak ada pilihan lain kalau didik anak, masukin ke pesantren, aman. Coba kalau di rumah mah, kalau di rumah nih ya, masa ngerasainnya saja ngerasain, ganteng minjem kota habis, on spot ya. Ketika gak ada, kota yang gak ada, pada main ini HP, main HP, rusak sekarang. Maka sekarang yang diserang itu, kalau dulu itu penjajah nyerang dengan senjata, tapi kalau sekarang serangan dengan budaya. Bagaimanapun caranya, gimana nih orang Islam ini hancur. Kayak kalau orang-orang yang orang kafir itu pakai beribu cara. Makanya udah Allah sebutkan dalam Al-Quran memponis tuh, walan tabi'u anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti agama mereka. Makanya mudah-mudahan yang kumpul di sini istiqomah. Istiqomahnya apa? Bahagiakan orang yang sudah wafat, orang tua yang masih ada, dengan kita sering duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing saya punya kesibukan Ustaz. Kesibukan belum tentu tiap hari ya Pak. Minimal seminggu kita luangkan silaturahmi. Nah di perumahan ini alhamdulillah ada kekompakannya.
Yang mana? Ada pengajian bulanan di sini di perumahan ini, kemarin sudah berjalan. Inisiatornya siapa? Pak Maman, lihat beliau mah diem-diem gak kerja. Kalau kita ngomong kagak kerja, kok silen kerjanya. Diem udah tahu ke rumah. Besok ada pengajian. Nah, saya ke Girang dikabarinnya. Nah, rapi urusan. Mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Jadi bulan depan jadi berjalan terus Pak Maman ya. Nah, karena mahal. Kenapa mahalnya? Jarang suatu perumahan itu ada suatu kekompakan ngumpul. Biasanya kan nafsi. Nah, kalau begini kan enak nih. Setiap kita ada punya tetangga ada musibah tanpa diundang, kita sudah punya ikatan silaturahmi. Maka sebelum ini ada Pak Maman ya, luar biasa. Udah bikin yasin. Jadi udah nyiapin dia. Nah, luar biasa Pak Maman. Beliau mah emang dia di Kaputan, jadi kenal saya gini. Alhamdulillah dengan silaturahmi nyambung. Coba kalau nggak beliau, saya nggak ada wasilah dengan Pak Maman, nggak mungkin saya bisa ngopi, bisa kenal Pak Dwi. Mudah-mudahan hasil silaturahmi ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak panjang kalam, hanya cukup perkenalan aja. Insya Allah nanti setiap bulan kita berkumpul. Pak Dwi juga nanti dengan-dengannya bisa bareng-bareng ngumpul. Nanti kita acaranya banyak, bisa ada acara maulid, ada Ustaz Srikudin siap baca maulid. Jangan baca maulid, baca apa enggak mau aja cuma. Yang penting dia mah katanya rapi bu Ustaz gua gitu. Mudah-mudahan semuanya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang hadir pada malam hari ini khususnya mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.